Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 Sumber Tenaga Pertanian kelas C. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber tenaga pertanian di saat kondisi COVID-19 saat ini. Terutama apa strategi kami agar proses pertanian tetap berjalan lancar di mana pemerintah membatasi pergerakan sosial kami. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Pertama, nama saya Mia Presmenti, BP 1030. Kedua, anggota saya yaitu Zakia Saidatul Fatika, BP 1038. Ketiga, Nur Hidayati 1003, Arifah Haryani 1006, dan Siti Hatina BP 2049. Nah, selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan sumber tenaga pertanian di saat kondisi COVID-19 saat ini. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, banyak pekerjaan non-formal yang dirumahkan, sehingga untuk menyambung ekonomi keluarga, kita diharapkan untuk bisa berdaya di semua bidang, terkhusus di bidang pertanian. Seluruh sektor pertanian harusnya bekerja sama untuk memajukan di bidang pertanian, seperti melakukan penyuluhan dan bekerja secara produktif sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, di kondisi seperti ini, bagaimana sih cara kita agar bisa melakukan penyuluhan, tapi kita tetap melaksanakan social distancing, yaitu dengan melakukan penyuluhan secara menggunakan media sosial, yaitu dengan yang dinamakan dengan penyuluhan online, itu menggunakan WhatsApp. Terus tidak hanya dengan penyuluhan, kita bisa menggunakan penyeimbangan pemakaian pupuk, terus pemakaian mesin pertanian yang baik, sehingga menghasilkan hasil panen yang baik juga. Nah, seperti kita bisa membudidayakan rempah-rempah yang ada di Indonesia itu agar menjadikannya sebuah jamu atau minuman yang sehat untuk menjaga imunitas tubuh kita. Nah, alat yang bisa digunakan di sini yaitu sebagai contoh mesin perontok cengkeh. Itu bisa digunakan untuk menghasilkan hasil panen yang banyak dan yang baik, dan itu bisa dikelola menjadi dalam pembelajaran sumber tenaga pertanian. Hal yang penting kita ketahui adalah ketika mengolah tanah, memanen, dan segala macam bisa kita lakukan dan kita minimalisir terjadinya pandemi COVID-19 ini. Yaitu ketika dengan mengolah tanah, perlu kita ketahui bahwa kita menggunakan alat dan mesin pertanian secara pribadi, di mana pemerintah bisa menyuplai alat dan mesin pertanian tersebut. Contohnya saja, kita bisa menggunakan cangkul secara pribadi. Saya akan menuangkan sedikit ide mengenai pemanfaatan sumber tenaga pertanian di masa pandemi COVID-19 ini gitu. Seperti yang telah kita ketahui, sebagian kecil dari petani Indonesia itu sudah menggunakan alat-alat pertanian atau alat pemanen yang cukup modern gitu, seperti alat perontok padi, combine harvester gitu. Jadi, ide dari saya gitu, cukup pemerintah memastikan alat-alat tersebut sudah tersebar di seluruh penjuru Indonesia, di mana daerah tersebut memiliki kawasan pertanian yang cukup luas gitu. Jadi pandemi COVID-19 ini tidak tersebar melalui sumber daya manusia yang digunakan itu cukup yang besar gitu. Jadi kita dapat meminimalisir penggunaan sumber tenaga manusia yang cukup banyak gitu. Strategi pengolahan pasca panen selama proses pandemi COVID-19, kita membutuhkan beberapa strategi agar pertanian tetap berjalan seperti biasa. Pemerintah melakukan pembatasan social distancing sehingga kita membutuhkan strategi. Nah, pada proses pasca panen ini kita memiliki beberapa hal, yaitu pembersihan, sortasi, pengemasan, penyimpanan hingga pemasaran. Maka dari itu kita harus memperhatikan agar pada konsumen tidak terjadi yang namanya COVID tersebut. Maka selama proses tersebut, pastikan sayur dan buah steril sebelum dikemas ke dalam kemasan.
sehingga kita harus memastikan bahwa kemasan memang benar-benar dalam keadaan steril, hingga pada proses pendistribusian pada saat pemasaran menuju konsumen, maka bahan tersebut tidak tercemar. Untuk pemesanan, kita menggunakan strategi yaitu media online, di mana media online ini konsumen akan memesan melalui media online-nya, dan kita akan mengantarkan ke alamat sesuai dengan yang dipesan.